Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erhana Fauzia Ridwan. Saya dari kelas 10 MIPA 4 dan di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah kebudayaan Islam bab 1, yaitu tentang masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum kita masuk ke materinya, Hanu bakal kasih tahu dulu nih apa aja yang akan kita bahas di materi ini, yaitu yang pertama tentang kondisi alam Jazirah Arab dan yang kedua tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Oke, daripada nunggu lama, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Masyarakat Makkah sebelum Islam. A. Kondisi alam Jazirah Arab. 1. Letak Jazirah Arab. Jazirah artinya semenanjung dan Arab artinya Sahar. Jadi, Jazirah Arab artinya semenanjung Sahara. Jazirah Arab sebagian besar wilayahnya terdiri dari Sahara, yakni padang pasir. Oleh karena itu, Jazirah Arab disebut juga Jazirah Padang Pasir. Secara geografis, letak Jazirah Arab sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Jazirah Arab terletak di bagian barat benua Asia. Sekarang, Jazirah Arab lebih dikenal dengan sebutan Saudi Arabia dan Riyadh sebagai ibu kotanya. Penduduknya adalah kaum Baduy yang hidupnya selalu berpindah-pindah tempat karena mencari padang rumput untuk gembala binatang ternaknya. Bagian tengah Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara disebut Najd dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Jazirah Arab terbentuk 4 persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Jazirah Arab adalah negara yang besar wilayahnya apabila dibandingkan dengan negara lain di Jazirah Arab. Luasnya lebih kurang 1.554.000 km persegi. Jazirah Arab dibatasi oleh daratan dan lautan, yaitu sebelah utara negeri Palestina dan Syam atau Syria, sebelah timur Teluk Persia dan Oman, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Laut Merah. 2. Negara atau kerajaan di sekitar Jazirah Arab. Yang pertama ada Syam atau Syria, yang kedua ada Bahrain dan Persia, yang ketiga ada Sundan dan Habsyi atau Ethiopia, dan yang keempat ada Yaman dan Oman. B. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. 1. Peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir meskipun masih sederhana. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara-negara Arab itu sendiri. Bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukaz, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di samping itu, pada bulan-bulan tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir, yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Selain itu, bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam telah mampu mengembangkan ilmu meteorologi atau ilmu iklim, astrologi atau ilmu perbintangan. Di samping itu, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah memiliki pengetahuan tentang cara pengobatan penyakit yang disebut al-tohib. Ilmu ini berasal dari orang-orang Kaldam yang kemudian diambil dan dikembangkan oleh masyarakat Arab. 2. Agama dan kepercayaan bangsa Arab. Pada masa jahiliyah, orang Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat dari batu, kayu, dan ada juga yang dari logam. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lubai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lubai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik merah berbentuk patung orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu.
Sejak itulah bangsa Arab menyembah berhala ketika bangsa Quraisy berkuasa lagi di Hijaz. Di sekeliling Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Di samping banyak lagi berhala-berhala lain, diantaranya yang penting yaitu 1. Lata, tempatnya di Taif. 2. Uzza, tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. 3. Manah, tempatnya di kota Madinah. Bangsa Arab juga menyembah malaikat, jin, roh, hantu, bintang, bulan, dan matahari. 3. Keadaan sosial budaya bangsa Arab. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar menukar berita, dan lain sebagainya, seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagian dari nadwah mereka. 4. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada dua negara besar yang mempengaruhi politik tanah Arab, yaitu Kekaisaran Bizantium, ibu kotanya di Konstantinopel, yang menguasai Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara dan Persia yang beragama Zoroaster. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afghanistan. Dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekkah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mekkah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu A. Hijabah atau pemegang kunci Ka'bah, B. Sikoyah atau pengatur air mata Zam-Zam, C. Diyat atau kekuasaan hakim sipil dan kriminal, D. Sifaroh atau kuasa usaha negara atau duta, E. Liwa atau jabatan ketentaraan, F. Rifadhoh atau pengurus pajak bagi fakir miskin, G. Nadwah atau jabatan ketua dewan, H. Khoiman atau pengurus balai musyawarah, I. Khozinah atau jabatan administrasi keuangan, J. Azlim atau penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada tahu kan kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah malaikat, jin, roh, hantu, bintang, bulan, dan matahari. Selain itu, juga banyak yang percaya kepada tahayul, padahal yang mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik. Jadi, yang patut kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Masa ini disebut dengan masa jahiliyah. Apa sih masa jahiliyah itu? Masa jahiliyah itu adalah masa kebodohan. Tapi maksud dari kebodohan di sini bukan karena orang-orang yang ada pada masa itu orang-orangnya pada bodoh, tetapi karena mereka membangkang kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.